Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai program proyek besar Algo yang berjudul My Pupuk. Nah, sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Musamsul Arifin, NIM akhir 1044. Perkenalkan, saya Ari Kusuma Sumantri, NIM akhir 1057. Perkenalkan, saya Doni Bisa Putra dengan NIM akhir 1033. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai program My Pupuk. Nah, jadi pertama kami import CSV. Import CSV di sini berguna untuk mengimport file dalam format CSV. Lalu ada import OS. Lalu di line ketiga ini ada from tabulate. Import tabulate as TB. Jadi di sini kami mengimpor sebuah tabel as TB diinisiasi sebagai TB. Lalu ada import pandas as PD. Jadi di sini kami mengimport pandas lalu diinisiasikan sebagai PD. Nah, di line kelima ada kami membuat variabel akun underscore CSV. Nah, proyek besar Algo / daftar akun.csv. Nah, setelah itu, sebelum memulai program, kami membuat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi layar bersih. Nah, jadi def layar bersih yaitu os.system.cls. Nah, layar bersih ini nantinya berguna untuk membersihkan eh, atau menghapus layar. Lalu ada def kembali ke menu. Jadi fungsi kembali ke menu ini ya untuk mengarahkan program ke menu. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu fitur awal. Nah, di sini kami menggunakan function dengan nama def tampilan underscore awal. Dalam function tersebut kita membuat sebuah percabangan dengan menggunakan kondisi if elif untuk menampilkan tampilan login buat akun dan logout. Jika user memasukkan pilihan yang benar, maka sistem akan mengarahkan ke tampilan berikutnya sesuai dengan pilihan user. Tetapi ketika user memasukkan pilihan yang salah, maka dengan menggunakan kondisi else, sistem akan memunculkan pernyataan bahwa pilihan yang dimasukkan tidak sesuai. Kemudian sistem akan mengarahkan untuk kembali ke tampilan awal dengan mengklik enter. Untuk selanjutnya yaitu fitur buat akun. Di sini kami menggunakan function bernama def buat underscore akun. Kami membuat void open atau membuka file pada variabel bernama akun underscore csv dengan mode R+, yang artinya membaca sekaligus menulis dengan menambahkan line baru. File ini kita misalkan dengan nama login underscore csv. Di sini kita juga membuat variabel bernama nambah. Untuk di writer sendiri, pada variabel ini memiliki arti menulis dalam bentuk dictionary. Selanjutnya yaitu variabel A. Untuk di readernya sendiri memiliki arti yaitu membaca dalam bentuk dictionary. Di sini kita juga membuat sebuah kondisi if else agar sistem bisa mendeteksi benar salahnya user dalam memasukkan username dan password. Jika user berhasil membuat akun, maka akan diarahkan ke tampilan login. Tetapi jika username dan password yang dimasukkan user sudah digunakan oleh user lain, maka akan muncul pernyataan bahwa username atau password telah digunakan. Selanjutnya user akan diarahkan kembali ke fitur buat akun. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur login. Di sini kami menggunakan def login. Di sini kami juga membuat with open atau membuka file pada variabel bernama akun underscore csv dengan mode R atau membaca. File ini kita misalkan dengan nama login underscore csv. Kami membuat sebuah perulangan dengan menggunakan for. Untuk row di sini adalah kolom. Jadi for row in baca ini akan membaca row dengan urutan secara berurutan dan berulang. If username in row index 0, artinya jika username ada di kolom dengan indeks 0 itu sama dengan urutan 1. Jadi untuk setiap username yang ada di kolom 1 akan dicek secara berurutan. Jika username ada di kolom 1, maka sistem mencocokkan username dengan password yang ada di indeks 1 atau kolom 2. Jika username dan password sesuai, maka akan menampilkan pernyataan yaitu login sukses dan akan lanjut ke tampilan menu. Tetapi jika username dan password tidak ada, maka akan muncul pernyataan bahwa login gagal. Kemudian sistem akan mengarahkan ke function login untuk melakukan login kembali. Selanjutnya yaitu fitur menu.
Pada fitur menu, kami menggunakan fungsi berupa def dengan nama tampilan underscore menu. Di dalam tampilan menu, kami juga menggunakan perkondisian if, elif, dan else untuk membuat pilihan pada user. Jika user memilih pilihan satu yaitu berupa daftar barang, maka kami akan menampilkan tampilan berupa daftar barang. Dan jika user memilih dua tentang My Pupu, kami akan menampilkan tampilan tentang kami. Dan jika user memilih 0 logout, maka akan menampilkan tampilan awal. Dan jika user mengetik selain 1, 2, dan 0, maka akan muncul pilihan yang Anda masukkan tidak sesuai. Fitur selanjutnya yaitu tentang kami. Di sini kami juga menggunakan fungsi def dengan nama tentang underscore kami. Di dalam tentang kami sendiri, kami membuat sebuah string tentang pengertian My Pupu, tujuannya, dan juga pembuat aplikasi tersebut. Kami juga menggunakan tanda petik 3 sebagai untuk membuat teks seperti paragraf. Lalu jika user menekan enter, akan kembali ke tampilan menu. Oke, selanjutnya ini ada bagian daftar barang. Jadi kami membuat fungsi daftar barang. Eh, Sebelumnya di sini kami membuat global. Global di sini tujuannya untuk memanggil variabel di luar yang terdapat dalam function yang berbeda. Nah, di sini kami membuat variabel list pupu, yaitu isinya proyek besar algo barang.csv. Jadi kami memanggil file csv daftar-daftar barang. Lalu kami membuat variabel df data frame dengan value pd.read underscore csv. Nah, jadi read underscore csv di sini berfungsi untuk membaca file csv yang terdapat dalam variabel list buku. Nah, di sini kami menggunakan print tb df header sama dengan case, table ft heavy outline, show index sama dengan false. Nah, di sini kami setelah membaca daftar barang yang ada dalam file csv, kami menampilkannya dalam bentuk tabel. Setelah itu, kami membuat variabel total harga sama dengan 0. Lalu kami melakukan while looping, yaitu true, with open list pupu, mode R, modenya membaca, read, as product, diinisiasikan sebagai produk, variabel baca sama dengan csv.reader produk. Nah, jadi kami membuat variabel kode produk sama dengan input masukkan kode produk. Nah, jadi kami meminta pengguna untuk menginputkan kode produk apa yang dituju supaya nanti bisa dijalankan di programnya. Setelah itu kami melakukan perulangan menggunakan for row in baca. Jadi setiap kolom yang terdapat di variabel baca itu akan dilakukan perulangan secara berurutan. Nah, jadi setelah itu kami membuat kondisional if elif else, if kode produk in row index 0. Jadi kode produk apa yang tadi diminta dicek di kolom dengan indeks 0, yaitu kolom 1. Nah, jika ada di kolom 1 kode tersebut, maka print row index 1 atau kolom 2. Kolom 2 di sini itu nama barangnya. Setelah itu variabel n sama dengan integer, buka kurung input, buka kurung, masukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Nah, setelah kode produk dimasukkan, dipilih, lalu kami meminta pengguna untuk masukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Nah, kami membuat kondisional kembali, jika produk yang ingin dibeli lebih besar dari produk stok yang ada, maka akan muncul tampilan maaf, stok tidak mencukupi. Nah, setelah itu kami akan mengarahkan kembali ke fungsi daftar barang untuk melakukan masukan kode kembali. Nah, kondisi yang kedua, jika jumlah produk yang diinputkan itu sesuai, ada berdasarkan jumlah produknya, stoknya, maka di sini kami akan melakukan sebuah operasi df.log, jadi data frame dengan lokasi integer kode produk tadi yang dimasukkan itu masih memakai tipe data string. Jadi kami mengcasting terlebih dahulu ke dalam bentuk integer atau bilangan bulat. Nah, jadi di kolom stok df.log di kolom stok itu sama dengan kami melakukan operasi integer row index 3 dikurangi n. Jadi jumlah stok yang ada pada kolom stok itu dikurangi dari jumlah produk yang ingin dibeli tadi. Setelah itu kami membuat variabel total harga plus sama dengan integer row index 2 dikali n. Jadi total harga di sini ini menghitung harga. Jadi jumlah produk yang diinputkan tadi itu akan dikalikan dengan kolom harga. Nah, setelah itu kami menampilkan kembali tabel lalu memberi pertanyaan, apakah Anda ingin berbelanja lagi? Jika ingin berbelanja lagi,
maka dia akan diarahkan ke kode produk, masukkan kode produk kembali. Nah, jika tidak, if pertanyaan sama dengan T, tidak, maka akan ditampilkan total harga sama dengan berapapun hasil dari variabel total harga di atas. Setelah itu akan diarahkan ke fungsi konfirmasi. Nah, namun jika input yang dia inputkan selain Y atau T, maka dia akan diarahkan kembali ke variabel pertanyaan. Selanjutnya di kondisi kedua, jika jumlah produk yang dimasukkan itu lebih lebih banyak daripada stok yang tersedia, maka akan muncul maaf stok tidak mencukupi. Nah, jika misalkan yang diinputkan jumlah produk yang ingin dibeli itu tidak sesuai, maka akan muncul maaf input tidak sesuai. Nah, itu tadi dari fungsi daftar barang. Selanjutnya ada fungsi konfirmasi. Nah, setelah tadi tidak ingin membeli berbelanja lagi, maka akan diarahkan ke konfirmasi. Dalam fungsi konfirmasi di sini, itu akan muncul pertanyaan apakah pesanan Anda sudah sesuai? Iya atau tidak. Jika pengguna menginputkan Y atau ya, maka akan diarahkan ke fungsi pembayaran. Jika tidak, maka akan diarahkan ke daftar barang. Jadi jika tidak di sini itu daftar pesanannya tadi tidak tersimpan dan pengguna itu mengcancel atau membatalkan pesanan. Nah, jika inputan di luar Y atau T, maka akan muncul perintah input tidak sesuai. Lalu diulang kembali fungsi konfirmasi. Oke, selanjutnya ada function pembayaran. Nah, di fungsi pembayaran ini kami membuat global variabel rekening, global list mode metode, global money. Jadi di global di sini tuh tadi fungsinya untuk memanggil variabel yang ada pada fungsi yang berbeda. Oke, di sini kami membuat variabel bayar. Variabel bayar di sini itu ada tiga pilihan. Ada transfer bank, ada e-money, ada COD. Nah, setelah itu kami membuat print bayar akan ditampilkan kepada pengguna. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk masukkan pilihan pembayaran. Nah, jadi setelah itu di line selanjutnya kami membuat variabel list metode. Variabel list metode di sini itu berisi list-list apa aja atau pilihan apa saja yang akan diinputkan kembali nantinya. Ada BNI, ada BRI, ada Bank Mandiri, ada GoPay, ada OVO, Link Aja, atau COD. Jika inputan tadi sama dengan satu, jika bayar sama dengan satu, itu kan transfer bank. Maka A sama dengan transfer bank. Lalu kita tampilkan pemberitahuan bahwa yang dipilih itu transfer bank. Setelah itu kami meminta memasukkan nomor rekening. Setelah masukkan nomor rekening bank, lalu silakan memilih nama banknya. Apakah banknya BNI, BRI, Mandiri. Nah, jadi pengguna nanti akan memilih satu BNI, dua BRI, tiga Mandiri. Jika pilihan satu BNI, maka list metode akan terupdate dan hanya memanggil list metode dengan indeks 0 atau urutan pertama, yaitu BNI. Lalu setelah itu akan diarahkan ke fungsi pengiriman. Nah, begitu pula sama dengan kondisinya jika pengguna memilih pilihan 2 atau pilihan 3. Jika tidak sesuai dengan pilihan 1, 2, 3, maka akan muncul perintah pilihan yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu kami arahkan kembali ke fungsi pembayaran. Nah, kondisi kedua itu elif bayar sama dengan 2. Nah, elif pilihan kedua ini tadi kan e-money. Nah, kurang lebih itu fungsinya samalah sistemnya. Lalu ada elif 3, bayar sama dengan 3. Nah, jika pilihan 3 itu COD tadi ya. Jadi langsung diarahkan ke pengiriman. Nah, jika tidak sama pilihannya 1, 2, 3, maka akan tampil pilihan yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu kami arahkan ke pembayaran untuk input kembali. Selanjutnya yaitu pengiriman. Di dalam pengiriman kami juga menggunakan fungsi def, yaitu dengan nama pengiriman. Nah, dalam fungsi ini kami juga menggunakan global fix, global jasa. Fungsi dari global tersebut yaitu memanggil variabel di dalam fungsi lain. Selanjutnya itu ada variabel hitung. Kami menggunakan casting integer untuk merubah nilai float menjadi integer agar bisa dihitung. Selanjutnya itu variabel tanya. Variabel tanya juga menggunakan casting integer agar bisa di-input menggunakan integer. Ada beberapa pilihan jasa pengiriman yaitu yang pertama JNT Express, JNT Express dan juga si cepat. Dalam variabel jasa kami menggunakan variabel jasa untuk membuat list. Selanjutnya yaitu menggunakan perkondisian if, else, dan else. Jika user memilih pilihan sama, lalu kami akan menampilkan indeks 0 yaitu JNT Express dengan harga hitung plus total harga ditambah 1000. Setelah itu menuju fungsi struk. Jika user memilih pilihan 2, kami akan menampilkan indeks 1 yaitu JNT Express dengan harga plus 2000. Lalu jika user memilih angka 3, maka kami akan menampilkan indeks 2 di jasa dengan harga plus 1500. Lalu akan menampilkan struk. Jika user memilih selain pilihan 1, 2, dan 3, maka akan muncul pilihan tidak ditemukan. Lalu akan menampilkan fungsi pengiriman. Selanjutnya yaitu struk.
kami juga menggunakan fungsi dengan nama stroke. Nah, di sini kami akan menyuruh user untuk menginputkan nama penerima, lalu alamat, kecamatan, kabupaten, dan juga nomor telepon. Setelah itu kami akan mengeprintkan nama penerima menggunakan variabel nama penerima yang sudah user inputkan tadi, juga alamat penerima yang juga user sudah inputkan, nomor telepon, metode pembayaran yang variabelnya sudah digunakan menggunakan global, juga jasa pengiriman, total harga juga. Lalu selanjutnya, jika sudah mencukup total harga, maka user harus menekan enter untuk kembali ke menu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai kode program dari Project MyPupu. Selanjutnya kami akan mendemokan bagaimana cara kerja dan tampilan dari program kami. Nah, jadi ini adalah tampilan pertama, yaitu login buat akun, logout. Nah, misalkan di sini pengguna belum mempunyai akun, nah itu akan memilih pilihan kedua, jadi membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat akun, misalkan dengan nama Andi, lalu passwordnya misalkan 12390. Nah, di sini otomatis akun akan tersimpan di file CSV daftar akun. Nah, setelah itu pengguna akan diarahkan menuju login, yaitu tadi username-nya Andi, yaitu 12390. Nah, jika sudah sesuai, maka akan muncul perintah login sukses, tekan enter untuk lanjut. Nah, jadi akan diarahkan ke tampilan menu. Misalkan pengguna memilih pilihan 2 tentang MyPupu. Nah, jadi di menu 2 ini itu akan muncul tentang kami, tentang MyPupu. Jadi ini tentang MyPupu ya, berisi deskripsi dan sebagainya. Lalu tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, jika pengguna memilih satu daftar barang, di sini akan melakukan pembelian. Nah, jadi masukkan kode produk. Misalkan masukkan kode produk, pengguna akan nomor kode produk 0 misalkan. Nah, maka akan muncul produk dengan nama pupuk urea petro. Nah, di sini akan ada perintah masukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Nah, misalkan pengguna ingin membeli 10 pupuk urea petro, maka akan muncul tabel kembali dan kita perhatikan stok pupuk urea petro yang awalnya 210 karena dibeli 10 akan berkurang menjadi 200. Apakah Anda ingin belanja lagi? Misalkan iya. Nah, maka akan disuruh masukkan kode produk kembali. Lalu misalkan contohnya satu mau beli pupuk KCL dengan jumlah 7. Nah, maka akan tersimpan, otomatis tersimpan. Lalu belanja lagi misalkan tidak. Jika tidak, maka akan berhenti dan akan muncul total harga yang tadi sudah dibeli itu 155.000. Nah, setelah itu akan muncul perintah tekan enter untuk lanjut ke daftar pesanan. Nah, di sini apakah pesanan Anda sudah sesuai? Nah, jika tadi dirasa sudah sesuai, maka tinggal pilih Y atau ya. Lalu akan diarahkan ke menu pembayaran. Nah, di fitur pembayaran ini ada 3 pilihan, transfer bank, e-money, sama COD. Nah, misalkan si pengguna tadi milih e-money misalkan. Nah, masukkan nomor e-money-nya, nomor HP-nya ya kan. Misalkan 089 560 615 8031. Nah, setelah itu e-money jenis apa yang digunakan pengguna? Misalkan GoPay. Nah, lalu setelah itu akan diarahkan ke fitur pengiriman. Di fitur pengiriman ini akan dikenakan ongkos kirim ya kan. Nah, jadi ongkos kirim ini itu 10% dari total pembelian. Nah, jadi kan tadi total pembeliannya 155.000, maka ongkos kirimnya 15.500. Nah, di sini akan ada 3 jasa ekspedisi, yaitu JNE, JNT si cepat, yang akan dikenakan tarif tambahan. Nah, misalkan pengguna pilih nomor 1 JNE Express, maka akan ditambah tarif 1.000, ditambah 1.000. Nah, jadi total pembayarannya itu 171.500. Nah, jadi setelah itu akan muncul perintah masukkan nama penerima. Misalkan nama penerima tadi Andi ya kan. Andi Dwi Saputro misalkan. Lalu alamatnya misalkan di Batu Raden Gang 6. Nah, misalkan seperti itu. Lalu kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Lalu juga ada nomor telepon. Nah, setelah itu akan diarahkan ke fitur stroke. Nah, di fitur stroke ini anggaplah sebagai bukti ya kan. Di sini ada data nama penerima yaitu Andi Dwi Saputro, alamat penerimanya ada nomor telepon, metode pembayaran yang tadi diinputkan itu akan muncul di sini, juga ada jasa pengiriman dan juga beserta total harganya yaitu 171.500. Nah, jika sudah selesai lihat, itu tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, jika sudah dirasa cukup, maka akan milih logout, misalkan logout dan Anda telah keluar dari aplikasi. Oke, itu tadi presentasi program proyek besar dari kami yaitu MyPupu. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.